materi kita kali ini di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu software engineering practice. Ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama mengenai software engineering practice, kemudian communication practice, planning practice, analysis, modeling practice, design modeling practice, kemudian construction practice, deployment practice, computer based system, dan system engineering practice. Nah, ini nanti saya bagi dalam dua sesi ya, dua studi. Yang pertama mengenai software engineering practice. Jadi prinsip-prinsip apa saja yang seharusnya ada di dalam perekayasaan perangkat lunak. Jadi apa itu software engineering practice? Kita bahas dulu. Itu terdiri dari kumpulan konsep, prinsip, metode, dan alat-alat yang engineer software bisa pantau setiap hari. Nah, jadi maksudnya setiap kalau kita ingin merekayasa perangkat lunak, kita harus bisa mengumpulkan beberapa poin ini. Konsepnya seperti apa, prinsipnya apa, metodenya apa, toolsnya apa, ya. Kemudian melengkapi manajer untuk mengelola proyek perangkat lunak dan software engineer untuk membangun program komputer. Jadi dia membantu pengembang dari rekayasa perangkat lunak ini supaya bisa mengelola proyeknya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan teknis dan manajemen dalam mendapatkan pekerjaannya, diperlukan ya. Jadi apa saja teknisnya, manajemennya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mentransformasi pendekatan terfokus menjadi sesuatu yang lebih terorganisir, lebih efektif, dan lebih mungkin untuk mencapai keberhasilan. Jadi kuncinya bagaimana sesuatu itu yang akan kita rekayasa ini itu lebih terstruktur, lebih terorganisir. Jadi mulai dari dokumennya apa-apa saja, datanya apa-apa saja, ya alat bantunya apa, metode yang digunakan apa, hingga tersusun secara terstruktur, sehingga pada saat dibutuhkan akan gampang untuk dapat menerima informasi mengenai. Nah, ini adalah esensi dari problem solving, ya, penyelesaian masalah. Solusi dari masalah itu apa saja. Nah, yang pertama, kita kalau ingin mengetahui problemnya apa, kita harus tahu dulu masalahnya apa. Dengan apa? Dengan melakukan komunikasi, dengan melakukan analisis atau analisa. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami itu apa dulu? Siapa yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan solusi ini? Jadi kalau misalnya kita membutuhkan perintah dari atasan, ya berarti kita harus minta tanda tangan atasan kalau kita mau mengembangkan proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang tidak diketahui. Nah, apa-apa saja data, baik itu data, baik itu fungsi, baik itu behavior atau perilaku yang tidak kita ketahui. Sehingga kita harus mengetahui itu lebih detail. Supaya apa? Supaya kita dapat apa tentunya. Bisakah masalah tadi terkotak? Maksudnya bisakah masalah tadi bisa kita rumuskan, bisa kita lihat. Oh, ini masalahnya misalnya mahasiswa, pada ini adalah sistem informasi akademik, mahasiswa itu tidak bisa mengetahui nilai akhirnya. Oh, berarti ini mengenai itu hasil tadi. Ya, kalau misalnya mahasiswa bermasalah tentang jadwal perkuliahan, oh berarti tentang hasil rencana studi. Begitu. Bisakah masalah diwakili secara grafis ya? Maksudnya bisa saja masalah itu kita gambarkan dalam bentuk grafis, gambar, grafik, tabel, foto, dan nah setelah kita tahu kita pahami apa saja masalahnya, yang kedua itu kita rencanakan solusi yang kita tawarkan, mulai dari perencanaan, pemodelan sampai dengan desain. Ya, contohnya misalnya pernahkah Anda melihat masalah yang sama ini sebelumnya?
Setelah masalah yang sama sudah dipecahkan, apakah dapat digunakan kembali solusi yang lama tadi dengan problem kita yang baru, ya? Apakah dapat masalah didefinisikan dan solusinya sesuai? Apakah masalah tadi, maksudnya ada masalah di dalam masalah itu ada subsub masalah lagi. Nah, apakah solusinya itu apakah nanti akan diselesaikan juga subsub problemnya? Ya, tuh. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Nah, yang pertama kalau kita tahu masalahnya apa, baru yang kedua tadi apa solusi yang harus kita pecahkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, baru yang berikutnya berdasarkan solusi kita lakukan planning. Kita lakukan planning. Planningnya seperti apa? Dengan melakukan rekayasa. Ya, dengan melakukan kita buat analisisnya, kita buat desainnya, kita buat codingnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, memeriksa hasil untuk akurasi. Nah, setelah selesai program yang kita buat, baru kita testing. Apakah hasilnya ini menyelesaikan problem yang sudah kita uraikan di tahap sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah 7 core dari prinsip pembangunan rekayasa perangkat. Yang pertama, ingat alasan bahwa perangkat lunak yang ada. Nah, ingat kenapa perangkat lunak ini harus kita bangun. Ada apa alasannya? Oh, ternyata karena ada beberapa problem atau masalah. Yang kedua, keep it simple. Semua desain dan implementasi harus sesederhana mungkin. Jadi jangan kita anggap bahwa kita mengembangkan perangkat lunak ini akan sulit membuatnya, akan ribet, akan waktunya panjang, akan mendapatkan hasil yang tidak mungkin. Nah, itu enggak berpikirnya enggak seperti itu. Jadi anggap aja bahwa ini akan kita lalui, ini semua akan terjadi, ini semua akan selesai. Jadi harus mikirnya jangan pesimis, ya harus optimis. Namun yang ketiga, mempertahankan visi proyek. Nah, visinya harus jelas, visi misinya harus jelas untuk keberhasilan proyek. Kemudian yang keempat, orang lain yang akan melakukan visi apa saja. Oh, kita kan buat perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini kan tentu saja yang akan menggunakan itu adalah user atau pengguna. Nah, kira-kira apakah penggunanya ini nanti akan menggunakan perangkat lunak yang kita pakai? Tentu saja harus, ya. Open. Nah, jadilah terbuka untuk masa depan karena dengan kita open, kemungkinan kalaupun nantinya akan kita bangun kembali perangkat baru, keterbukaan inilah yang diperlukan sebagai data awal dari pengembangan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah rencana ke depan yang digunakan kembali perangkat lunak, ya apa planning ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah pikirkan, kemudian baru bertindak. Itu prinsip yang harus kita terapkan di dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau bicara tentang proses model di video saya sebelumnya, kan ada beberapa tahap di dalam proses model. Yang pertama yaitu communication, yang kedua planning, yang ketiga modeling, yang keempat construction, dan yang kelima deployment. Nah, sekarang kita bicara mengenai communication. Ya, ada nggak di sini kesannya? Nah, ini ada ya. Apa itu di dalam pengembangan atau prinsip komunikasi? Yang pertama project initiation, jadi kita harus inisiasikan dulu proyek apa yang akan kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah requirement. Requirement ini artinya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan timbul, baik itu requirement tentang misalnya software-nya, requirement tentang hardware-nya, ataupun requirement tentang brainwave-nya. Dan berikutnya adalah baru kita berdasarkan requirement tadi, baru kita melakukan design. Kita kumpul, kita adakan meeting, kita kumpulkan kalau memang perlu menggunakan alat-alat yang lama atau software yang lama. Ini semua perlu dilakukan di tahap komunikasi. Ya, di tahap komunikasi. Yang tadi saya lihat penjelasannya mengenai communication itu artinya ada 10 prinsip di dalam komunikasi. Yang pertama,
mendengarkan pembicara dan berkonsentrasi pada apa yang dikatakan. Yang kedua, siapkan sebelum Anda bertemu dengan penelitian dan memahami masalahnya apa. Yang ketiga, seseorang harus memfasilitasi pertemuan dan memiliki agenda. Yang keempat, tatap muka komunikasi adalah yang terbaik, tetapi juga memiliki dokumen atau presentasi untuk suatu diskusi. Artinya kita perlu melakukan komunikasi dengan dengan dua arah gitu ya. Jadi tetap muka gitu. Entah itu misalnya lewat offline atau mungkin lewat online. Mencatat dan keputusan dokumennya apa, berusaha untuk kolaborasi dan konsensus. Yang ketujuh, tetap fokus pada topik, apa tujuan akhirnya. Jika sesuatu tidak jelas, maka gambar. Kalau misalnya kita pada saat komunikasi, penjelasan orang itu tidak bisa menjelaskan apa yang diinginkan, ya, apa yang dijelaskan. Gambarkan saja, ya, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah pindah ke topik berikutnya setelah Anda menyetujui sesuatu, jika Anda tidak dapat menyetujui sesuatu, atau jika fitur atau fungsi tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah negosiasi, bukan kontes atau permainan. Ini bekerja lebih baik ketika kedua belah pihak 10 prinsip dari pembicaraan. Nah, yang berikutnya adalah planning. Planning. Di dalam planning ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu estimating, perkiraan. Ada banyak ini ya, di dalam perkiraan ini perkiraan dananya, perkiraan waktunya, dan seterusnya, scheduling, penjadwalan, dan tracking. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip tadi dari planning. Yang pertama, memahami ruang lingkup proyek, melibatkan pelanggan dalam kegiatan perencanaan, mengakui bahwa perencanaan adalah iteratif, ya. Yang keempat, memperkirakan hanya berdasarkan apa yang Anda ketahui. Kemudian yang kelima, pertimbangkan risiko yang Anda tentukan, rencana sesuai dengan rencana. Jadilah realistis tentang berapa banyak yang dapat dilakukan oleh setiap hari oleh setiap orang dan seberapa baik. Yang ketujuh, sesuaikan rincian Anda dalam menentukan rencana tadi. Dirincikan dulu apa, tentukan bagaimana Anda berniat untuk memasukkan kualitasnya seperti apa. Jelaskan bagaimana Anda berniat untuk mengakomodasi perubahan. Dan yang ke-10, Anda lacak rencananya tadi apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Itu di planning. Sehingga dari perencanaan tadi, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang mengarah pada perencanaan proyek yang akan kita buat. Ada yang pertama, why? Nah, mengapa sistem ini akan kita kembangkan? Mengapa kita akan membuat perangkat lunak? Mengapa kita akan merekayasa perangkat lunak? Ada apa ini? Ada apa dengan sistem yang lama? Itu perlu diketahui juga. Ya, apakah sistem yang lama ini masih manual sehingga dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya kemajuan zaman, dengan berkembangnya consumer yang semakin berpikir untuk online, sehingga perlu dibuatkan perangkat lunak. Buat apa yang akan dilakukan oleh software tersebut nantinya. Seperti apa software itu akan dibangun, kemudian kapan software ini akan dikembangkan, siapa yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan ini, di mana peran pihak-pihak luar ya bagaimana pekerjaan itu dilakukan secara teknis, dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini masih masuk ke dalam planning tadi. Jadi estimasi, di estimating, kemudian di scheduling, dan di tracking. Itu semua terdokumentasi. Oke, kita akan lanjutkan ke video berikutnya, sambungan dari materi kita kali.